hal yang ingin saya langsung masih penasaran bagi saya dalam beberapa hal karena tadi Bapak membuka update perkembangan ekonomi dan kebijakan fiskal mengenai tantangan yang ada di global dan geopolitik, Pak. Kita lihat mesin penggerak ekonomi terutama dari global in this past periods agak berubah nih Pak. China pertumbuhan ekonominya tidak seperti yang ada di masa lalu, sebagai mitra perdagangan kita terutama. Di ekonomi Latin Amerika tidak pernah menjadi penggerak perekonomian dunia, dan demikian juga dengan mesin Afrika yang masih terus berjuang. Di Amerika Serikat dynamics-nya akan berubah lagi tentunya, karena ada Donald Trump, dan dengan segala statement-nya yang tentu menimbulkan volatility yang ada di pasar dan juga ekonomi. Pertanyaan saya Pak, bagaimana pengaruh ketidakpastian yang ada di global itu terhadap perekonomian nasional dan apakah ini memberikan tantangan sendiri untuk kita menuju the 8% growth of our country? Pasti makanya tadi saya mulai bercerita dengan menyampaikan tentang global trendnya. Ya, mungkin tadi nggak terlalu banyak, tetapi memang global trend ini menjadi sangat penting dan ini adalah setting the tone bagi seluruh negara di seluruh dunia. Namun kalau kita lihat apa yang terjadi di seluruh dunia sekarang, ya mungkin saya mulai dari 2000 tahun lalu deh, 2000 tahun lalu itu 2024 adalah tahun yang paling banyak pemilunya. Tahun lalu itu pergantian kepemimpinan di berbagai macam negara itu banyak sekali, ya. Dan yang terakhir adalah salah satu yang terakhir ya Amerika Serikat. Yang kemudian set the tone untuk apa yang terjadi dengan tahun ini, ya. Nah, Indonesia juga terjadi pergantian dan kemudian kita lihat bahwa Indonesia dalam posisi yang seperti sekarang, kita menikmati betul pertumbuhan ekonomi 5% selama beberapa tahun. Kita lihat potensi kita ini harusnya bisa lebih dari 5%. Nah, karena itu kita lakukan perubahan-perubahan. Ya, di dalam APBN-nya kita lakukan perubahan dengan cukup melihat ini ada nih harusnya uang APBN yang bisa kita pakai untuk kegiatan ekonomi yang dampaknya lebih besar. Nah, jadi kita lakukan seperti itu. Ya, karena itu setting dunianya memang terjadi perubahan yang sangat tinggi di tahun lalu. Karena itu kita lakukan tahun ini kita setel APBN-nya supaya APBN-nya itu bisa memiliki dampak yang lebih kuat kepada perekonomian nasionalnya. Jadi adjusting dari apa yang terjadi di global, APBN menjadi shock buffer dan tentunya fungsinya dikuatkan lagi ya Pak ya untuk mencapai program-program prioritas pemerintah. Betul. Pak, tadi Bapak juga menyampaikan mengenai efisiensi anggaran. Pertanyaan selanjutnya, dana tersebut akan dialokasikan untuk apa Pak? Tadi Pak Hashim juga sampaikan di sesi pertama, Danantara itu akan mengelola aset-aset holding state-owned enterprise yang ada di Indonesia. Nah, apakah dengan adanya pengelolaan aset holding BUMN dan juga mungkin dividennya, ini akan berpengaruh Pak terhadap PNBP, penerimaan negara bukan pajak, dan bagaimana dampak dari adanya Danantara untuk APBN Indonesia? Kalau pertanyaannya spesifik kepada penerimaan negara bukan pajak, PNBP itu kan dari aktivitas ekonomi, ya, dari aktivitas ekonomi yang berupa dia adalah dari sektor pertambangan, dari sektor pelayanan, dari berbagai macam sektor. Jadi dia bisa masuk aja, nggak ada masalah itu. Nah, karena itu yang kita inginkan adalah menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih tinggi intensitasnya. Makin tinggi intensitas kegiatan ekonomi di perekonomian, maka penerimaan negara bukan pajak itu bukan hanya PNBP, tapi penerimaan negara itu ya juga akan bergulir juga. Karena itu sekarang fokus kita adalah menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih tinggi intensitasnya. Nah, ini yang kita pastikan bahwa bagaimana tadi Pak Hazim menguraikan sangat detail
beberapa kegiatan ekonomi yang akan menjadi fokus dan menjadi landasan bekerja kita ke depan. Nah, APBN-nya nanti ngikut, ya, APBN-nya ngikut dalam pengertian mana yang jadi penerimaan negara kita keluarkan untuk yang betul-betul mendorong kegiatan ekonomi lanjutan berputarnya gitu. Berarti dari segi pertumbuhan ekonomi, jika kita lihat komponen government spending-nya, efisiensi anggaran itu tidak akan berdampak negatif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau efisiensi anggaran kita harus pakai ya, efisiensi anggaran itu untuk titik-titik yang perlu. Oke. Ya, kita pakai untuk titik-titik yang perlu, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, 85% dari perekonomian Indonesia ini diciptakan oleh kegiatan ekonomi masyarakat. Ya. Consumption. Nah, oleh konsumsi, oleh investasi, oleh net export minus import. Tapi government expenditures-nya perlu kita pilih, kita pakai di tempat-tempat yang tepat, sehingga dia bisa mendorong konsumsi lebih tinggi, mendorong investasi lebih tinggi, dan juga mendorong ekspor kita lebih banyak. Ini yang menjadi pekerjaan rumah besar di dalam ekonomi makro kita. Baik. Dan mungkin di 2024 kemarin pertumbuhan ekonomi di 5,03% ya Pak ya. Apa evaluasi dari Anda selaku Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia dan bagaimana juga untuk 2025 ini ekspektasi Anda Pak? Kita lihat ya, tahun lalu itu berbagai macam aktivitas dunia yang sangat mempengaruhi ekonomi Indonesia. Kalau kita lihat di setengah tahun pertama, itu ekonomi dunia itu benar-benar berada dalam situasi yang agak under pressure. Setengah semester kedua mulai kelihatan sumber-sumber pertumbuhan ekonominya mulai terrealisasi dan mulai muncul. Nah, karena itu sementara kita sendiri, Indonesia sendiri di dalam siklus politik. Ya, ada pemilu dan kita juga memperhatikan pemilu-pemilu di berbagai macam belahan dunia yang lain yang langsung mempengaruhi hubungan dagang, langsung mempengaruhi ekspor import, langsung mempengaruhi intensitas dari aktivitas ekonomi di berbagai macam belahan dunia. Nah, karena itu kita bersyukur kalau tahun lalu kita bisa tumbuh 5,03%, dan ini pertumbuhan yang baik dan ini sesuatu yang kita harus lanjutkan tahun ini. Dengan kita melihat bahwa kalau kita bisa melakukan betul-betul membuat APBN-nya itu fokus, maka kita bisa me-expect bahwa kegiatan ekonomi nanti akan kemudian ngikut di belakangnya. Nah, kita sudah lihat bahwa kegiatan ekonomi belanja APBN yang cukup besar itu kita akan betul-betul pakai di titik-titik yang penting dan kemudian nanti berpotensi menciptakan multiplier pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Kita berikan tepuk tangan dan apresiasi yang luar biasa untuk Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Swahasil Nazara. Karena terbatas waktu, kami persilahkan untuk satu penanya dari audiens kita untuk bertanya langsung mengenai kebijakan keuangan. Dan mungkin bisa langsung disampaikan kepada Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Swahasil Nazara concern ataupun pertanyaan di kesempatan kali ini. Kami persilakan satu pertanyaan saja dari audiens kita di kesempatan ini di Economic Outlook 2025. Jika ada yang ingin bertanya silahkan untuk acungkan tangannya dan nanti kami akan bantu assist untuk pemberian mic. Untuk sebutkan nama, instansi, dan juga pertanyaan yang ditujukan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wamenkeu, saya Bisma. Kebetulan kami penambang silika Pak. Nah juga ngurus asosiasi tambang batuan Indonesia sebagai sekjen. Pertanyaan kami ini yang lagi rame sekarang DHE Pak. DHE hasil sumber daya alam ini. Nah kami tidak memungkiri bahwa itu strategi yang mungkin ditempuh oleh negara kita di tengah dinamika yang terjadi di dalam negeri. Tetapi bagi kami pengusaha nasional Pak, itu agak memberatkan. Karena tentunya menggerus cash flow dan setahun itu bukan waktu yang sebentar Bapak. Mungkin barangkali dengan yang punya nafas 3 kali 4 kali nafas mungkin tidak bermasalah. Tetapi bagi kami yang biasanya cash and carry Pak,
di muka tambang ini yang menjadi sangat trouble dengan adanya kebijakan ini. Dan ini tidak hanya di komoditas kami, di komoditas mineral bukan logam dan batuan, tetapi juga di komoditas yang lain, mineral logam dan batu bara. Saya kira kami sudah diundang ke Dewan Ekonomi Nasional untuk berdiskusi, tetapi ternyata lagi-lagi kebijakan ini terus berlanjut dan tidak ada way out bagi kami-kami yang pengusaha nasional ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk penanya kita kesempatan kali ini. Menarik sih Pak, isu yang memang sedang dibicarakan sekali mengenai devisa hasil ekspor, penerapannya per 1 Maret 2025. Ditempatkan 100% 1 tahun Pak. Banyak yang ingin bertanya, ini bagaimana nih Pak ke depannya? Saya bisa sampaikan niat dari kebijakannya. Ya. Niat kebijakannya adalah kita tahu Indonesia ini adalah negara yang memproduksi hasil tambang yang luar biasa. Bukan hanya batu bara, berbagai macam. Nah, kita menginginkan ya, kalau kita memiliki tambang lalu kita menjualnya, kemudian hasil dari devisa penjualan tambang itu kemudian betul-betul berputar di dalam negeri. Malah kalau saya bisa sampaikan bahwa kalau kita lihat sejarah Indonesia dalam menjual hasil bumi itu mungkin dari sejak awal kita membangun. Dari kita kita pernah ada booming kayu, pernah ada booming minyak zaman dulu. Sekarang booming tambang, berbagai macam hasil tambang saat ini menghasilkan devisa dan mungkin 50 tahun yang lalu dia belum dilirik orang, sama sekali nggak dilirik orang. 50 tahun kemudian hari-hari ini berbagai macam tambang itu menjadi dilirik karena memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Dan membuat dia menjadi sangat bisa ditambang dan kemudian menghasilkan. Nah kita menginginkan bahwa dengan bergelombangnya sumber daya alam kita yang kita ambil dari bumi Indonesia, itu kemudian dia benar-benar tinggal di Indonesia, hasil penjualannya. Oke. Karena itulah kita buat supaya masuk ke Indonesia. Di Indonesia kemudian dia berputar. Dia bisa berputar, dia bisa dipakai. Paling pertama kita menginginkan hasil yang kita ekspor ya jadi rupiah. Nah ini yang kita inginkan bahwa setelah kita membangun ekonomi katakanlah 50 tahun lebih, kita melihat bahwa harusnya devisa hasil ekspor kita itu sudah bisa menciptakan perekonomian Indonesia yang dengan putaran yang lebih kuat. Ini makna intention dari kebijakan ini, dan kalau sekarang ada devisa hasil ekspor itu kemudian kita minta ada di Indonesia, itu artinya adalah berputar di Indonesia. Bisa dipakai sebagai kolateral, bisa dipakai sebagai underlying, bisa dipakai untuk kegiatan ekonomi berikutnya, bisa dipakai untuk penambangan berikutnya, tapi dia kemudian berputar. Karena kita memang melihat juga bahwa karena Indonesia akan tetap dengan rezim devisa bebas, ya kita kan menginginkan kalau hasil ekspor sumber daya alam Indonesia ya ada di dalam negeri lah. Dan kemudian bisa memutar ekonomi di dalam negeri menjadi lebih kuat. Saya memahami yang disampaikan, namun kita menginginkan putaran ekonomi yang lebih kuat di dalam negeri karena kita memiliki likuiditas yang lebih banyak di dalam negeri yang berasal dari ekspor tambang kita. Saya rasa itu moga-moga memberikan background atas apa yang jadi setting kebijakan mengenai devisa hasil ekspor kita. Kalau concern utama dari pengusaha mengenai cash flow dan lain-lain Pak, apakah Anda melihatnya secara short term? Karena kan tentunya ada sectoral shock ya Pak dengan adanya penempatan DHE selama 1 tahun dan 100%. Apakah ada insentif tersendiri dari pemerintah yang akan dikerahkan sebagai bantuan atau dorongan untuk pengusaha melewati hal ini? Kalau dalam pemahaman kita penempatan DHE itu sebenarnya tidak menghalangi cash flow. Jadi silakan aja diputar lagi. Jadi bicara dengan sektor perbankan masing-masing, ini saya punya devisa hasil ekspor, gimana supaya saya bisa pakai?
Dan ini akan memutar perekonomian di dalam negeri. Sementara kalau sifatnya adalah untuk yang insentif, dari insentif perpajakannya kita sediakan. Kalau dia ada di dalam negeri, insentif perpajakannya itu untuk devisa hasil ekspor. Kalau dia dikonversi, insentifnya lebih besar. Kalau dia tetap dalam bentuk dolar, itu juga bisa tetap dilakukan penempatan di sektor keuangan kita. Baik Pak, sudah cukup jelas. Kita berikan tepuk tangan untuk jawaban yang disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Pak Suhasil, dan harapannya rupiah bisa berada dalam tingkat dan level yang lebih stabil ya Pak ya. Terakhir sebagai penutup Pak, di kesempatan kali ini karena jarang-jarang Pak saya one on one langsung sama dosen saya nih Pak. Kapan lagi Pak saya nanya langsung sama dosen saya. Pak Sua, ini mengenai consumption ya Pak. Dan consumption kan made up a lot of percentage of pertumbuhan ekonomi gitu ya Pak ya. Nah daya beli ini Pak, narasinya tuh kalau di luar tuh masih jadi concern yang luar biasa. Kelas menengah itu jadi semakin vulnerable. Dan banyak narasi-narasi mantap, makan tabungan gitu ya Pak ya di keadaan seperti sekarang ini. Padahal kita tahu konsumsi rumah tangga itu masih megang porsi terbesar dalam komponen pertumbuhan ekonomi. Solusi apa dari Kemenko untuk memulihkan daya beli dan meningkatkan kepercayaan diri yang ada? Yang pertama ya, yang namanya perekonomian, makanya tadi saya uraikan juga struktur perekonomian kita. APBN itu hanya sekitar 15%. 85%-nya itu di-create oleh apa? Konsumsi, investasi, net export. Ya, jadi ekspor, tapi kita juga membutuhkan barang-barang yang dari impor. Nah karena itu yang mesti kita dorong adalah ya konsumsi, investasi, ekspor. Ini mesti kita dorong. Sementara yang terjadi saat ini kalau kita mengatakan APBN harus betul-betul kita pakai tepat di titik-titik. Ya kalau mau pakai ibaratnya titik-titik nadi, titik-titik refleksiologi deh. Ditaruh di tempat-tempat yang tepat untuk bisa mendorong kegiatan ekonomi, konsumsi, investasi dan yang lainnya. Karena itu ini menjadi tugas utama kita. Pertama adalah sisir APBN-nya. Ini yang dilakukan sekarang, hari-hari ini kita nyisir APBN-nya. Teman-teman mendengarnya dalam bentuk efisiensi anggaran, inilah nyisir. Sehingga yang sifatnya enggak perlu, yang sifatnya berlebihan, yang sifatnya itu mungkin tidak memiliki dampak yang terlalu tinggi, itu kemudian kita kurangi dan pada saatnya nanti kita realokasikan untuk tempat-tempat yang memiliki dampak yang lebih tinggi. Nah, dampak yang lebih tingginya ini di mana? Dampak yang lebih tingginya ini nanti kita lihat sektor ekonomi maupun kegiatan-kegiatan aktivitas ekonomi. Namun, seperti yang saya sampaikan juga tadi, kalau kita melakukan nyisir anggaran, kita tidak nyentuh belanja pegawai. Belanja pegawai tidak disentuh. Belanja bantuan sosial tidak disentuh. Supaya ini bisa tetap menjadi peranannya APBN. Peranan APBN menyerap tenaga kerja, itu satu peranan. Peranan APBN memberikan pelayanan publik, itu satu hal. Peranan APBN membantu belanja bantuan sosial. Nah, 85% perekonomian ini yang mesti kita kasih stimulus. Ya. Menggunakan yang 15% untuk menumbuhkan yang 85%. Ini PR dari kami yang mengelola APBN, nanti akan kita combine dengan teman-teman yang mengelola satu ibaratnya kalau APBN itu satu tangannya negara, satu tangan lagi namanya adalah badan usaha milik negara yang sekarang dikonsolidasikan di bawah Danantara. Ini akan menjadi dua tangan negara yang bekerja sama. Ya, satu adalah yang dari taxpayers money, ya dari pembayar pajak, pembayar penerimaan negara. Makanya tadi kita bicara mengenai revenue revenue ratio dan yang lain. Satu lagi adalah badan usaha milik negara yang sekarang dikonsolidasikan yang juga harus bekerja secara efisien. Ini desain besar yang menurut saya kita akan lakukan. Desain besar ini kalau kita lakukan dengan baik, dengan betul, ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat untuk Indonesia ke depan. Baik Pak, all the best tentunya untuk Kemenko Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan atas paparan yang luar biasa dari Pak Suhasil Nazara. Bapak sehat selalu Pak, thank you so much for joining us in CNBC Indonesia. Saya kembalikan ke rekan saya Syarifah Rahmah.